suci dan yang indah diberkati oleh Tuhan. Shalom. Damai di hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Khotbah ini saya awali dengan sebuah pertanyaan. Apakah penyesalan terbesar kita? Tidak dapat dipungkiri, setiap pribadi, keluarga, kepelayanan, persekutuan jemaat, kita pernah melakukan kesalahan dan dosa. Atau adakah di antara kita manusia yang sempurna? Boleh angkat tangan yang tidak pernah berbuat dosa? Dari pertanyaan ini pun menyadarkan kita bahwa secara manusia kita tidak lepas dari pelanggaran dosa itu. Tapi bagaimana cara untuk dapat keluar dari penyesalan akibat dosa? Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Seorang bapak yang baru saja membeli sebuah kendaraan mobil mewah, mobil sport yang mahal, contoh mobil Ferrari, harganya puluhan miliar Bapak Ibu Saudara. Suatu hari ketika dia pulang dari kantor, baru sampai di rumah, dia melihat mobil kesayangannya sementara dicoret-coret menggunakan pulpen oleh anaknya yang berusia 5 tahun. Kira-kira bapak-bapak yang memiliki mobil mewah, mobil yang mahal ini, ketika melihat anak kita menggores atau mencoret mobil itu, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan memeluk anak itu, melarang dia, ataukah secara spontan kita akan marah kemudian memukul? Secara manusia kita tidak luput dari kesalahan, dan itu yang terjadi. Amarah bapak itu memuncak, dia menarik anak itu. Kemudian dia mengambil rotan dan memukul tangan anak itu dengan sekuat-kuat tenaga. Anaknya meronta-ronta. Tapi apa daya? Ayahnya dengan penuh amarah dan kebencian memukul terus tangan itu. Akibatnya Bapak Ibu Saudara, anak itu harus dilarikan di rumah sakit, dan dokter berkata, Bapak, Ibu, mohon maaf, tangan anak Anda harus diamputasi karena telah banyak jaringan yang rusak. Ketika mendengar itu, hancurlah hati seorang ayah, hancurlah hati seorang ibu, di mana akibat amarah, bahkan juga keputusan yang salah berdampak besar. Kedua tangan anaknya harus diamputasi. Sang ayah merintih, menangis, tetapi penyesalannya tidak dapat mengembalikan kedua tangan anaknya. Ketika berbicara tentang Yudas, pikiran kita langsung menerangkan, langsung ada pengakibat yang menyatakan tentang pengkhianatan, suatu dosa yang tidak dapat diampuni. Namun tahukah Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan ini kita akan menggali apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi persoalan sehingga Yudas
melakukan pengkhianatan kepada gurunya, sahabat karibnya, orang yang dia hormati dan segani itu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, dari arti nama Yudas, bahasa Ibrani-nya adalah Yehuda, yang artinya memuji, yang artinya bersyukur. Nama yang sangat indah. Dan kita coba periksa daftar nama hari ulang tahun dari anak kecil sampai lansia di jemaat Gemim Karame ini, tidak ada yang nama Yudas. Atau kita telah lewat saudara. Ada satu kenalan Bapak Ibu Saudara yang nama Yudas? Jangankan mesti nama Yudas, bikin orang cuma sebut mengenai kelakuan rupa Yudas, langsung bereaksi dan marah. Nggak begitu kita. Padahal artinya namanya begitu indah, mengucap syukur, memuji Tuhan. Yehuda. Apakah Yesus salah di dalam memilih ke-12 muridnya, ke-12 rasul ini? Dikatakan proses pemilihan Yesus kepada para murid bukan berdasarkan rekomendasi. Seperti orang-orang yang akan duduk dalam pemerintahan, ada rekomendasi, ada track record, oh pilih dia, namanya ini, dia berprestasi dan sebagainya. Tidak bagus. Seleksi pemilihan itu dilakukan oleh Yesus sendiri dengan memanggil satu persatu para murid, dan di dalamnya ada Yudas Iskariot. Ketika Yesus telah memilih para murid, dikatakan Yudas ini diberikan tempat dan kedudukan yang lebih dari para murid yang lain. Alkitab mencatat Yudas adalah penyimpan, seorang bendahara. Mengapa kepercayaan itu diberikan kepada dia? Karena dia orang yang ekonom. Dia tahu mengatur keuangan, sehingga Yesus memposisikan, memberikan dia jabatan yang terhormat dari para murid yang lain. Dari track record latar belakang ini, di mana kita dapat melihat bahwa Yesus salah di dalam memberikan posisi atau kedudukan dalam kehidupan para murid? Tidak ada yang salah, Bapak Ibu Saudara. Namun ada juga orang yang berasumsi dan berpikir bahwa Yesus harus memilih Yudas agar supaya lewat Yudaslah maka penyaliban itu dapat terjadi. Sehingga ada tanggapan-tanggapan dari para ahli yang lain yang mulai mengkategorikan dalam tanda kutip seolah-olah juru selamat ada dua, Yesus dan Yudas sebagai pengantar. Jangan salah Bapak Ibu Saudara. Proses penyaliban dapat terjadi meskipun tidak ada Yudas di dalamnya. Karena itu telah dibuatkan, di mana itu merupakan skenario Allah yang tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat dihalangi, bahkan tidak dapat dibantah oleh siapapun juga. Mau ada Yudas ataupun tidak, penyaliban itu akan dapat terjadi. Amin. Dari penjelasan ini mau mengentar pemahaman pemikiran kita, justru Yesus ingin menyelamatkan Yudas dari pengkhianatan yang dia lakukan. Ada beberapa bagian ayat Alkitab yang akan menjadi catatan kita untuk melihat bagaimana peran Yesus dalam upaya untuk menolong Yudas. Dalam Yohanes 13 ayat 18 Yesus berkata, bukan tentang kamu semua berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah dengar ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Bagian firman Tuhan ini menjadi pengantara bahwa sebelum Yudas melakukan pengkhianatan, maka Yesus telah melakukan tindakan pastoral terlebih dahulu, yaitu lewat peringatan. Di dalam perjamuan malam ini, orang yang makan roti bersama aku akan menyerahkan aku. Teguran langsung,
awal mula pengkhianatan terjadi, awal mula pengkhianatan terjadi ketika di Betania. Firman Tuhan mencatat bahwa seorang perempuan yang meminyaki kepala Yesus dengan minyak yang mahal, yaitu minyak narwastu. Maria Magdalena, seorang perempuan yang berbuat dosa, tiba-tiba dia tersungkur di kaki Yesus dan dia mengambil minyak narwastu untuk meminyaki kepala Yesus. Ketika dia melakukan itu, seorang murid Yesus tampil dan berkata, "Untuk apa pemberosan ini? Minyak narwastu yang harganya 300 dinar dapat digunakan untuk memberi makan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar." Apakah memang niat Yudas tulus? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Fokusnya ke uang. Fokusnya dari nilai, dari harga. Dan ternyata Yudas adalah pencuri. Dia sering mencuri, bahkan juga mengambil uang simpanan yang diberikan kepadanya untuk menopang kepelayanan. Mengapa dia lakukan itu? Karena dikatakan bahwa lewat firman Tuhan, celakalah kamu yang mencintai uang, karena akal akan segala kejahatan adalah cinta uang. Dipercayakan sebagai penyimpan, sebagai benda haram, mengentar Yudas mulai mencari keuntungan untuk memuaskan diri. Sehingga dalam firman ini dicatat bahwa dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Apakah masalahnya hanya uang, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Ada masalah yang lebih besar, bukan semata-mata karena uang. Mengapa? Karena 30 keping perak ini adalah harga yang sangat murah. Pada waktu itu, pada zaman itu, jika di saat ini dirupiahkan, harganya hanya sekitar 4 sampai 6 juta rupiah untuk menjual sahabat Tuhan. Dan ini harga yang sangat murah. Tujuan yang utama adalah kekuasaan yang lebih besar, Bapak Ibu Saudara. Di mana dari latar belakang namanya Yudas Iskariot, dari daerah Kairot, yaitu Yudas hidup dengan orang-orang Selot, yaitu para pemberontak yang ingin menggulingkan pemerintahan Romawi. Sehingga dapat dikatakan Yudas adalah seorang patriot. Modus untuk kerjasama dengan ahli Taurat, imam-imam kepala, untuk melancarkan strategi di mana jika Yesus ditekan, maka Yesus akan menggunakan kekuasaan ilahi untuk membebaskan umat atau orang-orang Yahudi yang ditawan oleh pemerintahan Romawi. Ini adalah rencana besar yang menjadi strategi dari Yudas, sehingga dengan menjual 30 keping perak, maka akan ada tekanan, dan Yudas memaksa supaya tekanan ini membuat Yesus bereaksi dengan menggunakan kekuatan ilahi. Mengapa? Yudas sangat berani untuk bertarung, dan dia sangat yakin bahwa ini satu-satunya cara untuk menggunakan kekuasaan ilahi dari Yesus. Karena 3 tahun Yudas mempelajari, 3 tahun Yudas mengamati, 3 tahun Yudas bersama-sama dengan Yesus, dan dia melihat Yesus memiliki kuasa untuk menenangkan badai, memiliki kuasa untuk membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan,
berjalan bahkan membangkitkan orang mati. Itu berarti kekuatan bangsa Romawi, bahkan pasukan imam-imam kepala, tidak ada bandingnya dengan kekuasaan Yesus. Strategi yang begitu sangat rapi yang disusun oleh Yudas, ternyata semuanya tidak sesuai rencana. Kata firman, pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Terbukti uang 30 keping perak tidak ada artinya bagi Yudas. Justru dia menyesal bahwa rencananya tidak berhasil. Justru dia menyesal bahwa Yesus yang sanggup untuk melepaskan diri bahkan menghancurkan pemerintahan Romawi ini, justru Yesus rela mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Yudas tidak dapat diselamatkan oleh Tuhan? Kita mungkin berpikir Yesus memiliki kuasa. Mengapa Yesus tidak menyelamatkan Yudas untuk tidak terus melakukan rencana? Lewat ungkapan firman yang telah saya sampaikan tadi, Yesus yang telah memberikan peringatan akan ada yang akan menyerahkan aku, dia yang makan bersamaku dan menaruh dan mencelupkan roti di pinggangku akan mengkhianati. Yudas tidak mendengarkan firman yang disampaikan oleh Yesus sebagai tanda untuk dia boleh mengalami keselamatan. Justru dalam Yohanes 13 ayat 27, Bapak Ibu Saudara, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Mulai ada pikiran jahat, mulai ada hati yang tidak benar ketika dirasuki oleh iblis. Maka Yudas pun melakukan kejahatan pengkhianatan itu. Dari firman Tuhan ini pun mengentar kehidupan kita semua. Kita mungkin tidak ada yang bernama Yudas. Kita mungkin tidak senang diberikan label sebagai Yudas. Tetapi tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan orang percaya, sikap seperti Yudas ini pun terkadang kita nampakkan dalam kehidupan kita. Baik dalam lingkup hidup keluarga kita, dalam lingkup kehidupan jemaat kita, bahkan dalam lingkup kehidupan kepelayanan. 3 tahun bersama dengan Yesus, mendengarkan pengajarannya, melihat mujizatnya, bukan atau belum tentu dapat mengatakan bahwa Yudas hidup dari iman dan percayanya. Justru Yudas yang bersama-sama dengan Yesus, yang mendengarkan pengajaran dan melihat mujizat, dia berkedok dalam persekutuan ibadahnya untuk meluruskan segala yang menjadi kepentingannya, segala yang menjadi keinginannya, segala yang menjadi sesuatu yang membawa keuntungan dalam dirinya. Ini juga menjadi introspeksi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan seberapa banyak kita hadir dalam ibadah gereja ini,
Bukan seberapa banyak kita hadir dalam persekutuan-persekutuan ibadah kita. Tetapi jika di dalam hati kita masih ada kebencian, masih ada amarah, masih ada iri hati, bahkan juga ada sikap pengkhianatan, jadi tanda awas bahwa sikap seperti Yudas ini pun ada dalam kehidupan kita. Keberdosaan yang dilakukan lewat pengkhianatan Yudas itu begitu besar. Dia menyesali, tetapi tidak ada pertobatan di dalamnya. Penyesalannya disebut metanoia, yang berarti kehilangan pengharapan, kehilangan pegangan hidup. Yesus yang ditetapkan hukuman mati tidak dapat diubah. Itu berarti tidak ada lagi kesempatan. Akhirnya perbuatan dosa dimanfaatkan oleh iblis untuk mengintimidasi. Tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi pengharapan. Satu-satunya jalan adalah mengakhiri kehidupan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yudas jatuh berhenti. Sebelum peristiwa ini, jika kita cermati dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-69 sampai 75, firman mencatat tentang penyangkalan Petrus. Jika Yudas mengkhianati, maka dosa besar dilakukan oleh Petrus. Dia menyangkal Yesus selama 3 kali. Bahkan penyangkalannya dilakukan dengan kata-kata penegasan, saya tidak mengenalnya. Bahkan dia bersumpah ketika ketiga kali ditanyakan. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Jadi jika kita bandingkan dosa Petrus dan Yudas, mana yang lebih besar? Dua-dua sangat besar. Tapi perbedaannya, Yudas menyesal, tidak ada pertobatan. Petrus menyesal, dia menangis, menyalahkan diri, tetapi dia menyadari bahwa kasih Allah yang luar biasa itu sanggup untuk memberikan dia pengampunan, sehingga penyesalan Petrus berubah menjadi pertobatan, metanoia, pertobatan dari hati dan pikiran yang tulus untuk berubah menjadi orang yang benar, yang memuliakan Allah. Ketika pertobatan terjadi, Rasul Petrus ketika dihinggapi oleh Roh Kudus, dia berbicara di hadapan sidang, menghadapi kaisar dan pemuka agama dan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Yesus Kristus yang memberikan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan setiap kesalahan, pelanggaran dosa dimanfaatkan iblis untuk menghancurkan diri kita. Ketika kita berbuat kesalahan, kita terintimidasi dengan pelanggaran kita. Engkau tidak berharga. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Engkau dijauhi oleh orang banyak. Engkau tidak dapat diselamatkan. Ungkapan ini pun membuat kita menjadi penuh dengan kekhawatiran. Pikiran kita menjadi kalut dan stres. Kita terintimidasi, bahkan juga tanpa kita sadari, kita menyalahkan diri kita. Jika hal-hal ini terjadi dalam kehidupan kita, ingatlah dalam pesan kebenaran
firman Tuhan ini, kematian Yesus untuk memberikan keselamatan dan kehidupan, itu berarti selagi kita masih hidup, segala pelanggaran dosa sebesar apapun dapat diampuni. Karena Tuhan tidak inginkan kita binasa. Dikatakan meskipun zaman itu kehidupan orang percaya begitu tidak bernilai di hadapan orang lain, bahkan dikatakan Yudas menjual Yesus dengan harga yang sangat murah, sangat kecil, tetapi penebusan Kristus atas dosa kita menyatakan kita berharga, kita bernilai di hadapan Tuhan. Jika kita berharga, bernilai, berarti segala pelanggaran dosa disertai pertobatan akan menghasilkan hidup baru. Belajar dari setiap kesalahan. Setiap kita introspeksi dengan kesalahan kita, maka ada proses untuk pembaruan tubuh. Bukan berarti kita gagal, kecewa hari ini, kemudian kita menyatakan hidup saya selesai. Tapi jika kita gagal, kecewa, menderita hari ini, ada proses yang Tuhan siapkan, seperti yang dialami oleh Rasul Petrus dan Rasul yang lain, yaitu keselamatan yang kekal. Jika kesalahan, kegagalan kita tidak membinasakan kita, itu berarti menjadi kekuatan yang baru di dalam Kristus untuk melihat setiap pertobatan adalah kesempatan untuk menikmati hidup yang berharga. Tuhan Yesus berkati firman-Nya, berkati kita semua. Amin. Pujian sesudah